warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait kapasitansi dan kapasitor. Oke, apa aja yang kita bahas kali ini adalah terkait kapasitansi dan kapasitor. Di sini kita akan belajar konsep menghitung kapasitansi serta energi pada kapasitor, rangkaian kapasitor, di mana di sana nanti ada rangkaian seri dan paralel untuk kapasitor, dan kapasitor yang menggunakan bahan dieelektrik. Oke, pertama kita akan membahas kapasitansi dan kapasitor. Ya, kapasitansi adalah tentunya menunjukkan suatu nilai seberapa besar gitu suatu kapasitor. Kapasitor adalah alatnya, gitu, device-nya atau komponennya yang bisa menyimpan muatan, gitu ya. Jadi seberapa besar kapasitor menyimpan muatan kita melihatnya dari nilai kapasitansinya, dan ini adalah salah satu contoh dari kapasitor ya, jenis kapasitor yang mungkin pernah kita temui dalam alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari ya. Dan ini adalah rangkaian sederhana di mana baterai terhubung dengan kapasitor, dan ini adalah saklar. Kapasitor dilambangkan dua plat sejajar. Oke. Dan untuk kapasitor ya, satuannya adalah farad. Satuan farad ya. Jadi satu farad itu setara dengan 1 coulomb per volt. Oke. Nah, untuk plat sejajar, karena besar kapasitansi ya setara dengan C ya. Karena kapasitansi C sama dengan Q per V, maka untuk plat sejajar ya, Q atau muatan sama dengan epsilon 0 dikalikan medan listrik dikalikan dengan luas permukaan ya. Dan ini ya, kalau kita hubungkan dengan beda potensial ya, atau potensial listrik di sini, maka kita dapatkan potensial listriknya adalah seperti ini, dan nilai kapasitansi untuk plat sejajar menjadi seperti ini ya. Karena kita tinggal merubah ini ya, nilai volt gitu, ini masukkan ke sini, kemudian kita akan dapatkan nilai kapasitansi untuk plat sejajar. Oke, bagaimana untuk kapasitansi pada jenis kapasitor yang berbentuk silinder? Dengan pola yang sama ya, di mana ini adalah luas permukaan lengkung ya, permukaan lengkung silinder, ya, permukaan lengkungnya adalah 2pi RL ya. Jadi ini anggaplah L, dan 2PR ini adalah keliling dari lingkaran pada silinder. Kemudian kita cari medan listriknya ya, dengan menggunakan hukum Gauss ya. Hubungan antara flux dan medan listrik dapat kita ketahui dengan menggunakan hukum Gauss yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan metodenya juga sama digunakan untuk plat sejajar, sehingga kita dapatkan untuk tegangan ya, kita dapatkan seperti ini. Kemudian setelah kita dapatkan tegangan, kemudian kita masukkan ke Q sama dengan C per V, maka C sama dengan Q per V. Nah, kita masukkan nilai ini tadi ke dalam V, maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini untuk kapasitor silinder. Oke. Nah, bagaimana untuk yang berbentuk spheres atau bola? Ya, maka kita mencari medan listriknya terlebih dahulu
dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu hubungan antara medan listrik dengan muatan dengan konsep hukum Gauss dan flux tentunya. Nah, kita dapatkan tegangannya dengan metode yang sama ya, karena nilainya yang dihasilkan adalah seperti ini. Kita dapatkan V-nya ini. Nah, kemudian V-nya ini tadi dimasukkan ke dalam C sama dengan Q per V, maka nilai ini dimasukkan ke sini, sehingga kita akan mendapatkan nilai ini untuk jenis kapasitor bola ya. Dengan catatan permukaan ini ya adalah konduktor. Begitu pula dengan untuk yang silinder ya. Untuk yang silinder di mana plat permukaan plat untuk silinder ya, plat luar maupun plat dalamnya juga merupakan konduktor. Begitu pula dengan plat sejajar ya. Ini juga merupakan konduktor. Yang dipisahkan dengan bisa jadi nanti ada bahan dielektrik atau udara atau ruang hampa. Kemudian bagaimana bola konduktor tunggal yang terisolasi? Nah, maksudnya di sini adalah apabila bola konduktor yang di tengah ini, anggaplah bola konduktor terisolasi, ya. Terisolasi ini dia berada di suatu ruang dan seharusnya ada tandem atau pasangannya, ini tidak ada ya. Jadi posisi B ini sangat jauh gitu, sehingga bisa dikatakan tak hingga gitu. Sehingga seakan-akan hanya menyisakan bola konduktor di tengah yang tunggal. Maka seperti apa nilai kapasitansinya pada bola konduktor tersebut? Ya, ini yang kita dapatkan sebelumnya untuk kapasitansi bola. Ya. Nah, kemudian dari sini kita akan gunakan untuk mendapatkan kasus yang terisolasi. Ya, kita rubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini kalau kita rubah maka 4pi epsilon 0 per AB ini adalah 1 minus A per B kalikan B. Nah, ini bisa kita coret seperti ini sehingga dihasilkan seperti ini. Ya. Kemudian karena jarak B tak hingga ya, karena dianggap terisolasi sehingga jarak B-nya harus dibuat tak hingga, maka nilai kapasitansinya untuk bola yang di dalam sini saja gitu, karena dia terisolasi, B-nya tak hingga ya, karena tidak ada tandemnya atau pasangannya, maka nilainya seperti ini. Setelah kita masukkan seperti tadi ya, Q per V, di mana dari sini ya, di mana B-nya kita ganti dengan nilai tak hingga, maka ini akan menjadi 0, maka A ini kita rubah jadi R, maka nilainya akan menjadi seperti ini. Tanpa harus masuk ke sini lagi ya. Kita hanya menggunakan penurunannya dari kapasitansi untuk kapasitor bola. Oke, nah sekarang contoh ya. Di sini kita menghitung berapakah sih kalau misalnya ini kapasitor ya, kemudian kita beri baterai 12 volt, kemudian saklarnya nanti di on kan, maka nanti di sini akan ada muatan kan, di sini negatif. Nah, dari sini kita disuruh menghitung berapakah kedalaman D ini, di mana bagian ini akan terisi elektron gitu ya. Nah, saya anggap titik-titik merah ini adalah elektronnya. Nah, ini ketebalannya berapa sih, kedalamannya sampai ke berapa. Nah, untuk menghitung itu, kita gunakan konsep, kalau di sini kapasitornya plat sejajar, maka konsep plat sejajar yang kita gunakan. Ya, tentunya kita mencari banyaknya muatan dulu, karena kita ingin mencari elektron yang di sini tadi ya, yang berada di permukaan, di kedalaman berapa nantinya untuk mengisi permukaan ini sampai dalam berapa. Nah, kita dapatkan
pertama muatannya. Kemudian kita bisa menentukan banyaknya muatan, ya, banyaknya elektron dengan muatan ini dibagi dengan nilai satu elektron. Nilai satu elektron adalah segini, dihasilkan adalah ya 1,873 kali 10 pangkat 13 biji elektron, ya, elektronnya. Jadi banyak elektronnya sekitar segini nilainya. Kemudian, nah kita cari karena di sini adalah hubungannya dengan rapat elektron, ya, dan di sini ada keterangan densitas. Nah, otomatis rapat ini adalah rapat elektron, di mana jumlah elektron per volume, ya ini adalah volume. Volume yang ditempati oleh elektron, di mana A ini adalah luasan, dan D ini adalah kedalamannya. Dan ini yang kita cari, kedalamannya. Dan kita dapatkan segini ya, dengan menggunakan persamaan ini tadi yang diturunkan dari sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuki ke rangkaian kapasitor. Nah, kita cek dulu untuk rangkaian paralel, di mana pada rangkaian paralel ya, kita menganggap di sini ada muatan 1, ya, muatan 2 dan muatan 3. Ingat pada kapasitor apabila dia terisi, misalnya di sini ya ada muatannya ada 10 misal di bagian positif 10. Maka di bagian negatifnya juga terdapat 10 ya dengan jumlah yang sama karena platnya tadi konduktor. Nah, jadi jumlahnya di sini gitu ya. Positif sama negatif jumlahnya akan sama gitu kan. Nah, kemudian ini kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3. Nah, dia ada mempunyai total jumlah muatan sendiri sehingga ditulis Q1, Q2, Q3. Nah, di mana kalau misalnya kita jumlahkan total ini, kita dapatkan nilai Q gitu ya. Nah, karena dalam bentuk seperti ini ya, di mana anggaplah kapasitansinya berbeda untuk kapasitor 1, 2, 3. Nah, maka yang sama adalah tegangannya. Gitu. Maka dalam hal ini untuk rangkaian paralel yang sama nanti nilai tegangannya. Jadi kalau kita masang kapasitor secara paralel, tegangannya akan tetap gitu ya, tapi nilai kapasitansinya akan naik. Sehingga dengan seperti ini polanya akan menjadi seperti ini ya. Nah, sehingga kalau misalnya disingkat rumusnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk yang seri? Untuk yang seri, lihat ternyata untuk kapasitor 1, kapasitor 2 dan kapasitor 3 ya. Kita lihat di sini ada Q minus, Q plus ya. Antar elektron seperti ini, minus plus ya. Dan ya, 1 2 3 ya, ada 3 kapasitor dan dia mempunyai tegangan yang berbeda antara 1, 2 dan 3. Sehingga kita bisa menulis ini jadi satu tegangan total. V total merupakan jumlah dari V1, V2, V3 gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Yang hubungannya dengan sebelumnya ya, di mana Q sama dengan kapasitas dikalikan tegangan, sehingga kalau V-nya total seperti ini kita rubah ke Q per C ya. Jadi seperti ini. Untuk berarti kalau misalnya 1 Q1 per C1. 2 berarti Q2 per C2 dan seterusnya. Akhirnya didapatkan seperti ini. Nah, sehingga pada rangkaian seri ya, di mana nanti di setiap kapasitor dia memiliki muatan yang sama besar ya, dimiliki Q yang sama besar. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal, apabila suatu rangkaian kapasitor seperti gambar ini, kemudian kita ditanya untuk menentukan
kapasitor ekivalen atau kapasitor nilai kapasitor total, atau yang di sini dimaksud dengan kapasitansi total ya, C total. Nah, apa yang harus kita lakukan dulu ya? Maka kita harus pertama mengoperasikan ini secara paralel. Ya, secara paralel berarti C12 sama dengan C1 tambah C2. Berarti 12 mikrofarad ditambah dengan 5,2 mikrofarad. Hasilnya adalah 17,3 mikrofarad. Nah, kemudian kita harus mengoperasikan secara seri ya. Ini diserikan. Maka 1 C total sama dengan 1 C12 ditambah 1 C3 ya. Kita bisa 1 dibagi ini ditambah 1 dibagi ini, kemudian nanti bisa kita dapatkan C total sama dengan 1 dalam kurung 1 C12 plus 1 C3 ya. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, ini nanti kita dapatkan nilai kapasitansi total adalah 3,57 mikrofarad. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita pada energi pada kapasitor. Ya, energi pada kapasitor bisa kita dapatkan ya, merupakan energi potensial ya, dengan nilai setengah nilai kapasitansinya dikalikan dengan tegangan di antara dua elektrodanya ya. Nah, kenapa kapasitor bisa memiliki energi potensial ya? Karena kapasitor dia bisa menyimpan muatan ya. Di sini dia bisa menyimpan muatan positif maupun muatan ya negatif pada platnya. Oleh karena itu, ya dia bisa menyimpan listrik dalam hal ini sehingga dia memiliki energi potensial. Satuannya apa ya, sama ya, joule juga. Nah, kemudian ada istilahnya juga rapat energi ya. Jadi energi potensial dibagi dengan A dikalikan D ini adalah volume. Ya. D-nya adalah ini. A-nya adalah luasan permukaan ya. A luas permukaan plat, sedangkan D adalah jarak antar plat. Nah, setelah kita masukkan seperti ini ya, dan besarnya U tadi adalah U sama dengan setengah, U besarnya setengah CV kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan ke sini ya, berubah menjadi seperti ini. Dan kita ketahui nilai kapasitansi untuk plat sejajar adalah ini. Nah, kemudian kita rubahlah nilai ini ya, setelah kita bentuk seperti ini menjadi awalnya U yang pola seperti ini menjadi seperti ini ya. Kemudian nilai V per D ini setara dengan muatan, bukan muatan, medan listrik ya. Medan listrik adalah tegangan per S. Di sini S sama dengan D. Ya. Ya kan? Jadi kalau tegangan adalah K Q per R, sedangkan medan listrik adalah K Q per R kuadrat. Ya, jadi bedanya satu R saja, yang untuk medan listrik R-nya R kuadrat. Oke. Nah, kemudian ya, setelah merubah pola ini kita dapatkan untuk rapat energinya seperti ini. Oke. Contoh energi pada kapasitor untuk contoh soalnya. Sebuah bola konduktor terisolasi memiliki radius sekian
dan muatannya sekian. Tentukanlah energi potensial listrik yang tersimpan dan dapat energi permukaan pada bola. Oke, ini adalah energi yang tersimpan, ya, di mana kapasitansinya untuk konduktor yang terisolasi, di mana C-nya sama dengan yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya tadi ya. Nilainya adalah ini. Kita mengganti nilai C ini dengan nilai ini, sehingga didapatkan ini dan kita masukkan keterangan-keterangan yang terdapat di sini, ya. Sehingga didapatkan 103 nanojoule untuk jawaban nomor A. Dapat energinya berapa? Ya, dapat energi berarti kita bisa menggunakan ini, dan kita harus menentukan dulu besar medan listriknya. Ya. Setelah itu kita masukkan angkanya, ya, kita dapatkan nilai segini. Ya, ini adalah medan listrik pada bola, ya, pada bola. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita masuk ke pembahasan kapasitor dengan bahan dielektrik, ya. Dan ini yang paling sering kita temukan pada alat ataupun komponen peralatan listrik kita, ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu adalah seperti ini, ya. Untuk eksperimen awal, bentuk kapasitor bahan dielektriknya adalah seperti ini, ada di dalamnya bahan dielektrik. Dan perbedaannya dengan kapasitansi yang dioperasikan atau yang kita hitung selama ini pada ruang hampa adalah adanya unsur K, ya. K ini adalah konstanta dielektrik relatif yang nilainya ini, ya. Ada beberapa nilainya, tergantung bahannya berbeda-beda. Jadi untuk mencari misal bahan bukan, maksud saya kapasitansi di dalam, misalnya di dalam polistiren, ya, maka kapasitansi air ini adalah, ini bahasa Inggris ya, ini maksudnya udara ini, ya, karena ngambilnya dari sini. Air ini adalah udara. Jadi karena nilai kapasitansi untuk atau nilai konstanta dielektrik udara mirip dengan ruang hampa gitu ya, nilainya tidak begitu berbeda jauh, sehingga untuk misal untuk bahan dielektriknya, misalnya ini bahan dielektrik ya yang disisipkan di dalam itu adalah polistiren, maka tinggal kita mengalihkan nilai konstanta dielektrik relatifnya dengan nilai kapasitansi yang ada di udara ataupun di ruang hampa, sehingga kita dapat nilai kapasitansi untuk kapasitor yang menggunakan bahan dielektrik, contohnya pada polistiren. Oke. Medan listrik yang dihasilkan pun, ya, medan listrik pada bahan dielektrik, ya, misal ada seperti ini adalah terbuat dari ini bola, ya, bola misal bola kaca, ya, di dalamnya ada muatan plus gitu ya. Nah, maka medannya yang misal kita ingin menghitung medan di sini, ya, ada permukaan Gauss ini. Nah, medan di sini berapakah besar medannya? Maka yang digunakan adalah ini. Di mana perbedaannya ada unsur K-nya. Yang sebelumnya di pelajaran sebelumnya ya kita tidak menemukan unsur K. Ya, sekarang masuk ada unsur K, yaitu konstanta dielektrik. Kalau misalnya bahannya tadi kaca, maka kita harus nyari dari kaca gitu ya. Misal kacanya dari ruby mica, maka kita harus mengalihkan 5,4 di bagian sini gitu. Epsilon 0 kan sebelumnya kita ketahui bahwa 8,8 kali seterusnya gitu ya. Nah,
ada karakteristik yang unik di sini ya dari gambar ini ya. Pada rangkaian misal tegangannya nih konstan, kita beri baterai misalnya 12 volt. Maka di sini kan kalau misalnya di sini 12 volt, maka di sini juga 12 volt ya. Misalnya muatannya ada 1 2 3 4. Ya, negatifnya 1 2 3 4 juga. Tapi setelah kita sisipkan lempeng bahan dieelektrik, maka muatannya jadi naik 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Lebih besar muatan yang bisa disimpan daripada yang tidak ada di dalamnya gitu ya, tidak menggunakan ini ruang hampa ataupun udara saja. Nah, jadi kalau misalnya kita menyisipkan bahan dieelektrik ya, ingat bahan dieelektrik ini bersifat isolator ya, nggak boleh konduktor. Kalau konduktor ini jadi terhubung, jadi harus isolator. Dan penambahan bahan dieelektrik ini bisa meningkatkan muatan dengan catatan tegangannya atau sumber tegangannya di sini nggak dicabut gitu ya. Nah, kemudian pada saat dicabut atau dilepaskan, ya, dilepaskan, ini baterainya dilepaskan gitu kan, misalnya ini masih tetap 12 volt. Di sini kita ganti dengan voltmeter gitu ya. Nah, maka terhitung ya, seharusnya di sini terhitung 12 volt juga. Kalau nggak ada baterai karena kapasitornya masih nyimpan muatan dengan tegangan sebesar 12 volt. Nah, pada saat kita tambahkan lempeng atau kita sisipkan bahan dieelektrik, ya, lempeng dieelektrik di antara dua plat ini, tegangannya turun ya. Tegangannya turun ya. Sehingga ya seperti ini ya, ini digambarkan perbedaan jarum. Satunya terdefleksi ke kanan setelah ditambahkan bahan dieelektrik, dia turun tegangannya. Ya, berarti energinya digunakan untuk yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh soal. Sebuah kapasitor plat sejajar memiliki kapasitansi sekian, kemudian diisi muatan dengan menggunakan baterai sekian. Berapakah energi potensial listrik saat bahan dieelektrik belum disisipkan dan energi potensial listrik setelah bahan dieelektrik disisipkan? Oke, kita lihat. Ini pada saat energinya pada saat disisipkan. Ya. Untuk A ya, ini adalah sebelum. Nah, kemudian setelahnya adalah kita menggunakan ini ya, di mana kita menggunakan unsur K tadi. Ya. Oh, ini ada nilai, seharusnya nilai ini ya, nilai K-nya nggak dimasukkan. Nilai K-nya adalah 6,5. Nilai K atau nilai konstanta dieelektrik relatif. Oke, tinggal masukkan ini dan nilainya seperti ini ya. Kalau dibandingkan dengan sebelum dimasukkan bahan dieelektrik nilainya segini, kemudian setelah dimasukkan tegangannya turun ya. Karena itu tadi ya, awalnya dipasang baterai sebelum dimasukkan plat dieelektrik ya. Jadi anggap seperti ini. Ini baterai tadi. Positif negatif misal. Nah, awalnya seperti ini, kemudian baterainya dilepas. Nah, setelah dilepas, maka otomatis di sini positif, di sini negatif ya. Nah, kemudian dimasukkanlah lempeng bahan dieelektrik. Nah, sehingga yang awalnya tadi 12,5 volt menjadi turun ya tegangannya. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan hubungannya bahan
kapasitor berbahan dieelektrik dengan hukum Gauss, gitu ya. Nah, jadi ini awalnya yang kita pelajari ya, tidak ada bahan dieelektrik, kemudian kita tambahkan bahan dieelektrik. Nah, otomatis di sini ada permukaan Gauss, gitu ya. Kalau misalnya kita membuat permukaan Gauss di sini, dan di sini sebenarnya juga ya. Nah, tapi kita lihat di sini ya, di mana muatan ya, karena nempel ya dengan bahan dieelektrik, maka bahan dieelektriknya terpolar atau terkutub, di mana muatan negatifnya mendekati ke plat positif dan muatan positif dari bahan dieelektrik mendekati ke plat negatif, ya, sehingga seperti ini. Nah, sehingga hubungannya nanti untuk hukum Gauss ya, sebelumnya adalah untuk hukum Gauss E dA ya sama dengan Q. Nah, perbedaannya hanya penambahan di sini. Ada unsur konstanta dieelektrik. Oke, contoh ya. Sebuah kapasitor plat sejajar seperti gambar ya, kemudian dengan keterangan seperti ini, dengan luas permukaan platnya adalah 115 cm persegi, kemudian D-nya adalah D ini dari jarak antar plat adalah 1,2 cm, kemudian jarak antara plat dengan bahan dieelektrik ada segini, dan seterusnya. Nah, pertama yang ingin dicari adalah kapasitansi sebelum lempeng disisipkan pada kapasitor. Ini sebelum ada bahan dieelektrik ini, kemudian muatan pada kapasitor sebelum lempeng disisipkan, berapakah medan listrik atau E0 di antara plat dengan lempeng dieelektrik. Jadi di antara, kalau sudah disisipkan, E yang di sini berapa gitu ya. Kemudian medan listrik permukaan Gauss 1, nah ini permukaan Gauss 1 di dalam lempeng dieelektrik ini maksudnya. Nah, berapa medan yang disebabkan oleh permukaan ini ya, plat ini pada bahan dieelektrik ini. Oke, mari kita cek. Ini yang pertama ya, yang A. Kita bisa menentukan nilai kapasitansi sebelum lempeng disisipkan pada kapasitor. Seperti biasa kita menggunakan persamaan plat sejajar untuk kapasitansinya. Ya. Kemudian untuk B, ini B, ya, muatan pada kapasitor sebelum lempeng muatan disisipkan. Oh, berarti sebelum ada lempeng. Maka nilai yang ini kita gunakan di sini. Ya, tegangannya pun juga tegangan yang masuk pada baterai. Oke, didapatkan adalah banyak muatannya 702 picocoulomb. Kita lanjutkan untuk pertanyaan 3. Nah, medan listrik di antara plat dengan lempeng dieelektrik. Nah, medan listriknya ini otomatis dia hanya menembus udara saja, ruang di antara plat dengan lempeng. Kalau ada udara ya dia cuma menembus udara gitu ya. Nah, nilai konstanta di elektrisitas udara nilainya adalah 1 atau kayak mirip ruang hampa gitu. Sehingga kita menggunakan persamaan ini tadi ya. Di mana medan magnetnya kita didapatkan sekian ya, dengan menggunakan persamaan hukum Gauss gitu ya, hukum Gauss untuk kapasitor menggunakan bahan dieelektrik. Di sini adalah K-nya di sini karena belum melewati lempeng, dia masih melewati udara, maka ini K-nya punya K udara ya. Nah, kemudian medan listrik permukaan Gauss 1, berarti yang di sini ya, permukaan Gauss 1 di dalam lempeng dieelektrik. Nah, bagaimana medan listriknya kalau misalnya dia nyentuh ke sini ya. Oke, kita cek. Ternyata kita tinggal masukkan ini ya, dari persamaan yang sama kita gunakan di sini. Tinggal kita masukkan nilai konstanta dieelektrik lempengnya yaitu 2,61. Nah, sehingga didapatkan nilainya seperti ini.
Oke, kita lanjut. Nah, beda potensial antara plat setelah lempeng disisipkan. Nah, setelah disisipkan, beda potensial antara plat ini dengan ini berapa gitu ya V-nya. Oke, kita cek. Kemudian, sebelum dicek, pertanyaan yang ke F gitu ya, kapasitansi setelah lempeng dielektrik disisipkan. Nah, setelah ini dimasukkan, kapasitansinya berapa? Jadi lengkap ya pertanyaannya dari A sampai F. Ini adalah untuk jawaban E ya. Didapatkan nilai sekian. Ya, kenapa ada ini ya, E0 D minus B plus E1 dikalikan B. Oke, pertama tadi E1 sudah kita hitung adalah medan listrik yang menembus bahan dielektrik ya. Tadi sudah kita dapatkan yang menembus bahan dielektrik tadi nilainya yang sekian ya. Oke, kita cek lagi sebelumnya. Ya. Nah, E1 tadi yang nembus tadi gitu ya. Dari sini bisa kita hitung. Nah, kemudian E1 dikalikan B. B-nya itu adalah ini. Bukan lebar, ketebalannya. Ketebalannya adalah 0,78 cm. Berarti dikonversi ke meter dikalikan dengan nilai E1 tadi. Maka didapatkan nilai sekian. Oh, mohon maaf. Di bawah ini ya. Nah, ini tadi. Sedangkan E0 tadi adalah plat. Ini adalah lempeng. Dia yang nabrak udara. Ya, nabrak udara, maka nembus udara maksudnya. Maka di sini yang kita gunakan adalah medan listrik yang melewati udara dikalikan dengan setelah ini ya. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah maka D ya dikurangi B, kita dapat ini. Ya. D kurangi B. Ya, jadi karena ada sebenarnya ini D kurangi B, maka anggaplah dari sini nilai ini sama sini. Ya. Hasil penjumlahannya didapatkan tegangannya sekian ya. Jadi terjadi penurunan awalnya 85,5 volt, kemudian baterainya dilepas, maka tersisa 85,5 volt juga pada kapasitornya. Tapi setelah dimasukkan lempeng dielektriknya, dia turun jadi 52,3 volt. Nah, berapakah kapasitansinya? Nah, kapasitansinya adalah sekian gitu ya. Maka kita gunakan persamaan yang seperti biasa, maka kita dapatkan nilai seperti ini, di mana nilai kapasitansi ini lebih besar daripada kapasitansi sebelum ditambahkan bahan dielektrik. Oke. Nah, kalau misalnya kalau misal untuk jenis kapasitor ini kita buat dalam bentuk rangkaian, maka ada rangkaian ekuivalennya gitu ya. Ini setara dengan rangkaian, bentuk rangkaian seperti apa? Rangkaiannya seperti ini ya. Ya. Maka ini yang udara ya, antar platnya adalah atau yang mengisi di antara plat. Anggaplah C1 ini udara. Ya, ini udara sini ya. Kemudian C2 ini adalah ada lempeng dielektrik. Ini adalah C3, di mana C3 sama dengan C1 ya. Dia
bahan dieлекtriknya adalah udara. Nah, kalau misalnya bentuk sandwich seperti ini, ya ini ada udara, ada bahan dieelektrik, ada udara lagi gitu ya. Nah, maka nilai kapasitansi untuk rangkaian kapasitor, ya rangkaian kapasitor penggantinya dia berbentuk seri. Ya, kalau dia berbentuk ditumpuk seperti ini. Contoh misalnya seperti ini ya, ada bahan kapasitor, kemudian ini lapisan pertama, kemudian lapisan kedua. Memang jarang jenis kapasitor yang berlapis seperti ini ya. Tapi mungkin kalau misalnya ketemu soal seperti ini, maka berapakah C totalnya? Ini kan ada nilai K1, ada nilai K2. Maka harus kita cari C total sama dengan C1 per C1 per C2. Karena dia ini rangkaian penggantinya adalah seri ya. Bisa diibaratkan seperti dua kapasitor yang disusun seri. Nah, bagaimana untuk yang paralel? Misalnya yang paralel ada seperti ini ya. Ini plat, kemudian saya ganti warna mungkin ya. Kemudian saya ganti warna lagi. Nah, ini bentuk penyelesaiannya C totalnya. Ya. Kalau misalnya diminta untuk mencari C total, maka kita harus tahu dulu rangkaian ekuivalennya atau rangkaian penggantinya. Ini setara dengan seperti apa? Seperti ini ya. Nah, maka ini bisa kita serikan dulu, dicari nilai total serinya, kemudian diparalelkan, maka dapat nilai C total untuk jenis, misalnya ada K1, di sini nilai bahannya beda, ini bahan yang kedua, ini bahan yang ketiga. Nah, ini ada luasan yang kan luasannya pasti kebagi juga ya. Ini ada A3, di sini ada A1 dengan A2-nya sama gitu ya. Gitu pula di bawah sini. Oke. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.